Di antara hal yang dapat merusak akidah Islam ialah sihir. Meski sangat berbahaya karena menggugurkan akidah kita, namun fenomena sihir tetap merebak dan berkembang di tengah masyarakat Islam. Salah satu sebab yang mendorong penyebaran ini merupakan ketidaktahuan sebagian kaum muslimin akan hakikat sihir. Makna sihir diambil dari bahasa Arab, yang artinya sesuatu yang lembut dan tersembunyi. Arti lain dari sihir merupakan sesuatu yang menipu dan menyakiti, mampu menarik dan memalingkan hati. Hakikat sihir adalah segala perbuatan maupun ucapan yang dapat memberikan pengaruh buruk kepada orang yang terkena sihir secara tersembunyi dan menipu dengan perantara bantuan jin atau setan. Ada dua catatan penting akan hakikat sihir yang perlu diperhatikan. 1. Pengaruh sihir semuanya negatif dan buruk. Hakikat ini membantah anggapan sebagian orang bahwa sihir bisa memberikan dampak positif. Keburukan dan bahaya sihir ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat bagi mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Akal manusia pun membenarkan keburukan dan bahaya sihir tersebut. Bila ada yang beranggapan bahwa dengan perantara sihir, ia dapat meraih keinginannya sebagai dampak positif, maka anggapan tersebut sangat keliru karena dua hal. Pertama, tujuan yang baik tidak bisa diraih dengan cara yang diharamkan. Hal ini sama hukumnya, seperti orang yang berzina karena menginginkan anak atau mencuri untuk bersedekah. Kedua, keburukan sihir ada yang bersifat duniawi, ada yang syar'i. Kerusakan akidah yang disebabkan oleh sihir merupakan bagian dari keburukan syar'i, dan keburukan ini lebih bahaya daripada keburukan duniawi, karena kerusakan akidah dan agama akan membinasakan seseorang hingga akhirat nanti. 2. Sihir tidak akan terjadi kecuali dengan bantuan jin dan setan. Kelemahan manusia mendorong tukang sihir meminta bantuan jin karena bangsa jin diberi kekuatan lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya bantuan jin kepada manusia itu diberikan secara cuma-cuma dalam hal yang boleh menurut syariat, tentu saja hal itu bisa diterima. Akan tetapi jin mengisyaratkan kepada tukang sihir agar mereka melakukan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sihir itu tidak akan terjadi kecuali dengan melakukan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keburukan sihir yang paling berbahaya daripada kekafiran. Sebandingkah mendapatkan secuil kenikmatan dunia dengan mengorbankan sesuatu yang paling berharga, yaitu agama dan akidah kita? Inilah hakikat sihir yang harus diwaspadai. Siapa saja yang memahami hakikat ini, tentu saja tidak akan mendekati sihir, apalagi mencoba melakukannya. Jenis sihir banyak ragamnya, namun hakikat semuanya merupakan sama, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada sihir dengan menggunakan mantra atau kemenyan yang dibakar sehingga menimbulkan kepulan asap yang digunakan para tukang sihir untuk menipu orang yang datang kepadanya. Ada sihir berupa pelet yang dapat mempengaruhi orang yang terkena pelet tersebut sehingga dapat menimbulkan dampak negatif seperti perceraian yang terjadi antara suami istri atau orang yang terkena pelet tersebut menjadi tunduk kepadanya. Ada juga sihir telur yang dapat menyakiti orang yang terakhir seperti sakit bahkan mati. Ada pula sihir yang bisa menipu para penontonnya dan membuat mereka kagum karena si penyihir mampu melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia, dan masih banyak lagi jenis sihir yang lain. Sekali lagi, hakikat semua jenis tersebut adalah sama dan mudah sekali diketahui bagi orang yang memiliki iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum sihir. Setelah mengetahui makna dan hakikat sihir, apa hukum sihir dalam Islam? Bolehkah menggunakan sihir untuk mendapatkan kebutuhan? Apa status para dukun dan penyihir? Bolehkah mendatangi mereka untuk bertanya? Jawaban dari pertanyaan yang disebutkan akan dijelaskan. Syariat Islam menegaskan bahwa sihir adalah haram karena beberapa alasan. 1. Sihir adalah salah satu bentuk kekafiran. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102, Allah menegaskan bahwa sihir adalah perbuatan kufur. Nabi Sulaiman tidak berbuat kafir, tapi setan-setanlah yang kafir, disebabkan mereka mengajarkan sihir kepada manusia. 2. Sihir termasuk dosa besar yang akan membinasakan pelakunya. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang dapat membinasakan. Al-Mu'ubiqat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
Apa saja 7 dosa yang akan membinasakan itu? Rasulullah menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali karena kebenaran, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat perang, dan menuduh wanita mukmin yang lalai. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Praktek sihir dan perdukunan tidak lepas dari hal-hal yang diharamkan, mulai dari dosa kecil hingga kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila telah diketahui keharaman sihir, maka tidak diperbolehkan menggunakannya untuk tujuan apapun, bahkan diwajibkan bagi setiap muslim untuk meninggalkan dan tidak mendekatinya. Dalam memenuhi kebutuhannya seorang muslim tidaklah kehabisan cara, karena dalam syariat Islam terdapat banyak sarana dan jalan yang boleh untuk mendapatkan kebutuhan dan kemaslahatan dunia tanpa harus terjerumus ke dalamnya, apalagi kekafiran seperti sihir. Dari penjelasan tadi dapat diketahui juga status penyihir dalam pandangan Islam. Sesungguhnya mereka telah melakukan dosa yang sangat besar, apalagi bila sihir itu dijadikan aktivitas rutin, bahkan pekerjaan untuk mendapatkan uang melalui tangan-tangan mereka. Terjadi banyak kerusakan dan keburukan baik dalam lingkup keluarga, lapangan pekerjaan, hingga pada ranah pemerintahan. Karena dampak buruk dan negatif sihir tersebut, maka Islam menindak tegas para penyihir dengan hukuman mati. Sufyan meriwayatkan dari Ammar ad-Dahni, bahwasanya seorang penyihir di masa Walid bin Uqbah mampu berjalan di atas tali, masuk ke dalam perut keledai, melalui duburnya, dan keluar melalui mulutnya. Kemudian Jundub mendekati dan mengeluarkan pedangnya, lalu membunuhnya. Ibnu Katsir, Shahih. Riwayat tadi menunjukkan bolehnya membunuh tukang sihir bila diketahui bahwa sihir tersebut menggunakan perbuatan kufur atau syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menandakan buruknya sihir dan besarnya dosa yang ditanggung para penyihir, karena hukuman mati menunjukkan besarnya dosa yang dilakukan. Adapun mendatangi penyihir untuk bertanya dan sebagainya, maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, termasuk penyihir, kemudian membenarkan perkataan mereka, maka ia telah kufur, ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadits riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad, sanadnya hasan. Oleh karena itu tidak sepantasnya orang beriman mendatangi penyihir dan membenarkan mereka. Adapun jika mendatanginya dalam rangka mengajaknya taubat, maka itu tidak masuk dalam ancaman ini. Demikian penjelasan singkat tentang hakikat sihir dan hukumnya. Mudah-mudahan penjelasan tersebut dapat memberikan pencerahan bagi umat muslim agar tidak terjerumus, apakah dengan melakukannya atau mendatangi para penyihir untuk bertanya, apalagi bila membenarkan perkataan mereka. Sesungguhnya sihir merupakan dosa kufur yang akan membinasakan seseorang baik di dunia maupun di akhirat.